Hello everyone. Kabaran malaikat pertama di buku Wahyu 14 ayat 7 disuruhkan dengan suara yang nyaring dengan mengatakan, Fear God dan give glory to Him. Agar kita dapat memuliakan Dia, kita perlu tahu siapa God. Karena Dia yang kita perlu muliakan adalah God. Jawabannya kita temukan di buku 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan God yang adalah satu God itu adalah Bapa. Rasul Paulus di ayat ini membedakan satu God itu dengan satu Lord Jesus Christ. Dengan kata lain, satu Lord Jesus Christ bukan God itu. Artinya yang perlu dimuliakan adalah Bapa. Pertanyaannya, siapa satu Lord Jesus Christ itu dan apa hubungannya dengan satu God itu? Kristus menanyakan kepada murid-muridnya, siapa aku? Dengan kata lain, apa identitasku? Apa aku punya personality? Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anaknya satu God itu. Lalu Kristus katakan kepada Petrus, diberkatilah engkau Simon anaknya Jona, karena yang mengungkapkan jawaban itu kepadamu adalah Bapa-Ku di surga. Kristus tidak mengatakan kepada Petrus, terkutuklah engkau Simon anaknya Jona, karena yang mengungkapkan kepadamu bahwa aku adalah anaknya God, bukan Bapa-Ku di surga. Dan oleh sebab itu jawabanmu salah, karena aku bukan anaknya Bapa di surga. Bukan itu yang Kristus katakan kepada Petrus. Kristus katakan kepada Petrus bahwa jawabannya benar. Karena yang mengungkapkan kepada Petrus jawabannya Petrus adalah Bapa di surga. Berdasarkan tanya jawab antara Kristus dan Petrus, kesimpulannya, Kristus adalah anaknya God. Artinya jawaban apa saja selain Kristus adalah anaknya God adalah jawaban yang salah. Salah karena yang mengungkapkan kepada Petrus jikalau jawabannya salah bukan Bapa di surga. Petrus tidak mengatakan engkau adalah God the Son. Petrus juga tidak mengatakan engkau adalah salah satu person dari 3 persons yang membuat satu God itu. Bukan itu jawabannya. Yang Bapa di surga ungkapkan kepada Petrus ialah engkau adalah Kristus, anaknya God, dan itu adalah kebenaran. Di 1 Yohanes 4 ayat 15, Yohanes mengatakan, barang siapa confess, barang siapa mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, God berdiam di dalam hatinya. Jadi, mengapa jawabannya Petrus benar? Karena jawabannya berasal dari Bapa yang mustahil untuk berbohong. Bukan dari Bapa yang mustahil untuk tidak berbohong. Jadi pertanyaannya, apa hubungannya ini semua dengan Bapa di surga dimuliakan? Jawabannya kita baca di buku Filipi 2 ayat 11. Dikatakan, setiap lidah yang confess atau setiap lidah yang mengakui bahwa Jesus Christ adalah Lord memuliakan God the Father. Artinya God the Father dimuliakan melalui orang-orang yang mengakui bahwa Jesus Christ adalah Lord. Untuk mengakui bahwa Jesus Christ adalah Lord ialah untuk mengakui bahwa Jesus Christ adalah anaknya God. Berdasarkan pertanyaannya Kristus kepada murid-muridnya dan jawabannya Petrus. Artinya untuk tidak mengakui atau kalau saya tidak mau confess bahwa Kristus adalah anaknya God, itu sama dengan saya tidak mau memuliakan Bapa di surga. Ayat ini tidak mengatakan Bapa dimuliakan melalui pengakuan mereka yang confess bahwa Jesus Christ adalah God. Jesus Christ adalah Lord, yang mana Dia adalah anaknya God. Dia bukan God the Son. Karena kalau Kristus sesungguhnya adalah God the Son, maka setiap lidah perlu untuk mengakui bahwa Jesus Christ adalah God the Son, to the glory of the Father. Tapi bukan itu yang dikatakan di ayat ini. Jesus Christ is Lord, bukan Jesus Christ is God. Kita tahu nature-nya Kristus adalah God, yaitu nature ilahi. Tapi Kristus bukan God identitasnya atau personality-nya. Yang perlu kita confess ialah identitasnya atau personality-nya. Sebagaimana yang dikonfes Petrus waktu Kristus menanyakan identitasnya. Waktu Kristus katakan di Yohanes 11, singkirkan batu yang menutupi lubang kuburnya Lazarus. Lalu Marta katakan, Lord, tentu saja sekarang tubuhnya bau busuk, karena sudah 4 hari sejak dia dikubur.
Lalu Kristus katakan, bukankah aku katakan kepadamu, jika engkau mau percaya, engkau akan melihat kemuliaannya Bapa di surga. Pertanyaannya, apa hubungannya antara Lazarus dibangkitkan dengan kemuliaannya Bapa di surga? Waktu Kristus membangkitkan Lazarus, kuasanya yang sanggup memberikan kehidupan bagi orang mati adalah bukti yang sangat jelas untuk membuktikan klaimnya bahwa dia adalah anaknya God. Dengan kata lain, kalau saya menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God, maka saya tidak akan melihat kemuliaannya Bapa, sehingga saya tidak akan mengakui kemuliaannya yang diungkapkan melalui anaknya. Untuk menolak Kristus sebagai anaknya God, sama dengan menolak untuk memuliakan Bapa di surga. Pekabaran malaikat pertama disuruhkan dengan suara yang nyaring dengan mengatakan, "Fear God dan give glory to God." Untuk give glory to God ialah untuk mengakui bahwa God adalah Bapanya Kristus dan Kristus adalah anaknya God. Orang-orang Farisi menolak untuk mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, dan oleh sebab itu mereka memakukan anaknya God ke kayu salib. Itulah sebabnya Kristus katakan kepada mereka, "Kamu adalah anak-anaknya bapa kamu, si iblis, karena dia adalah pembunuh dari awal. Pekerjaan bapamu lah yang kamu lakukan." Jangan lupa, mereka menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God, sehingga mereka punya pekerjaan ialah sekedar mengungkapkan siapa yang berdiam di dalam hati mereka. May the truth set us free. To God be the glory.